Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video untuk lab hari ini saya ingin memberikan informasi ya, informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT ya. Oke, mudah-mudahan pada hari ini, siang ini, alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat lah ya. Biar di rezekinya makin banyak, dan yang udah, siapa tuh yang udah yang udah cair, saya ikut senang gitu ya. Yang udah cair ikut senang sekali, dan mudah-mudahan manfaat bantuannya lah ya, dipergunakan dengan manfaat bantuannya. Terima kasih yang sudah hadir untuk lab hari ini. Wah, alhamdulillah udah menyempatkan lab dan melihat informasi atau lab saya ya. Untuk hari ini saya akan memberikan informasi terkini ya, terupdate hari ini ya, tentang pencairan bantuan PKH dan BPNT. Yang sudah kita ketahui, saya sering edukasi dan sosialisasi atau memberikan info penting gitulah ya, info tentang pencairan, bahwa yang sudah kita lalui yang terdepan itu adalah untuk bantuan PKH lah ya. Untuk bantuan PKH yaitu KKS atau Bank Himbara KKS Mandiri lah ya, yang terdepan dalam pencairannya, yaitu sekarang udah 1 minggu lebih ya. 1 minggu lebih KKS Bank Mandiri sudah melaksanakan pencairan lah ya, melaksanakan pencairan bantuan PKH, dan dengan lanjut bantuan BPNT-nya juga ini cair. Untuk KKS Mandiri cair sekitar pencairannya ya, estimasi sekitar 80% lah ya, tapi masih belum 100% lah ya. Untuk Bank Mandiri yang pertama KKS terdepan selalu di hati bagi KPM KKS Mandiri. Kalau tahun yang lalu itu KKS atau Bank Himbara BSI ya, yang pertama kali lah ya. BSI selalu yang pertama kali, kedua Bank Mandiri. Sekarang kebalik lah ya. Sekarang KKS atau Bank Himbara Mandiri yang terdepan, dan yang kedua yaitu Bank Himbara BSI ya, dalam penyaluran bantuan sosial PKH ya. Yaitu pertama Bank Himbara Mandiri, kedua Bank BSI, ketiga Bank Himbara BRI, dan yang keempat adalah Bank Himbara BNI. Boleh ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Untuk yang lihat lab boleh untuk menanyakan info bantuan sosial pencairan, boleh juga pengaduan, atau boleh juga yang ingin tanya tentang bantuan sosial, boleh ya di komen ya. Saya akan coba menjawab ya sebisa mungkin sepengetahuan saya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah lihat lab saya. Oke, sekali lagi saya menginfokan untuk info bantuan PKH yang terdepan itu Bank Himbara atau KKS Bank Mandiri, kedua BSI, itu sudah hampir 80% lah ya, 80% lebih, tapi belum 100% ya, masih belum 100%. Jika ada KPM yang mempunyai KKS Mandiri dan belum cair, mohon ditunggu, masih ada waktu sekitar semingguan lebih ya. Kenapa? Karena memang target dari pemerintah itu sebelum puasa lah, minggu keempat harus tercairkan lah ya, harus tercairkan bantuan, baik itu bantuan PK, BPNT, atau bantuan melalui lewat pos juga, lewat pos, lewat KKS harus tercairkan. Jadi jangan putus asa gitu ya, jangan putus asa kalau memang dia punya KKS Mandiri tapi kok kenapa Pak kenapa Pak belum cair, yang lain udah cair merata. Memang ini dari pihak Bank Himbara Mandiri tersebut memang ada yang namanya determin lah ya. Semua Bank Himbara pasti akan adanya masuk bantuan ke KKS atau ke KKS, itu adanya proses
determin atau bertahap. Jadi wajar saja misalkan ada yang KPM, KKS Mandiri sama BSI masih belum cair, mohon ditunggu untuk untuk minggu keempat lah ya, minggu keempat. Nah, kalau minggu keempat atau awal Maret tidak ada, terus pendamping melakukan penelitian bansos, berarti udah bisa dipastikan KPM tersebut tidak masuk data bayar atau bantuannya jong ya. Kak Nurlela, punya aku PKH dan BPNT Mandiri belum cair. Pak, dicek di Google statusnya ya, dicek di aplikasi Dinsos statusnya tidak, tapi periode masih di bulan November Desember itu gimana ya Pak? Untuk Kak Nurlela, saya sering memberikan informasi di grup saya. Ada beberapa kemungkinan lah ya, atau ada beberapa kondisi atau kasus ya. Kalau misalkan kayak Kak Nurlela kasusnya, misalkan dicek di Google, maksud cek di Google itu adalah dicek DTKS kan, di situsnya Kementerian Sosial itu ya belum. Sedangkan di aplikasi cek bansos statusnya tidak, terus periodenya itu tidak berubah ya. Nih, kalau menurut saya ya, analisa saya memang ada 3 kemungkinan atau ada 3 kondisi kalau memang di status situs atau cek data DTKS itu ya di Google itu ya. Terus kondisinya tidak berubah. Yang kondisi pertama itu yang dialami sama Kak Nurlela, yaitu ada tidak terpengaruh statusnya tidak akan terpengaruh. Nanti berubahnya, ini kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama atau kemungkinan yang pertama statusnya tidak ngepek ya, tidak akan ngepek, tetapi nanti setelah ngepek atau statusnya berubah itu setelah saldonya masuk dicairkan sama Kak Nurlela ya. Ini kondisi yang pertama ya, saya analisa masuk saldonya terus dicairkan, baru nanti ada perubahan di aplikasi tersebut secara otomatis kalau sudah tersalurkan ya. Kondisi pertama ya Kak Nurlela ya, secara simpelnya itu kondisi yang pertama memang belum ada perubahan di status di aplikasi. Nah, itu yang pertama, jangan khawatir. Nanti kan menunggu seminggu lagi. Nanti kalau misalkan saldonya masuk atau bantuannya masuk, nanti status itu tidak akan ngepek atau nanti akan berubah setelah Kak menyalurkan bantuan sosial tersebut. Itu kondisi kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalkan Kak Nurlela itu kondisi di cek bansosnya itu statusnya ya, dan periode Januari, Februari, Maret, tetapi Kak kok belum masuk bantuannya. Nah, untuk kasus yang kedua itu Kak menunggu seminggu lebihan menunggu, karena memang setiap bank himbara itu ditermin lah ya, atau bertahap, ada proses termin atau bertahap saldo masuk ke KKS. Itu kondisi kedua. Dan yang ketiga kondisinya yaitu kondisi yang sangat menyedihkan ya. Kenapa? Karena di kondisi itu di aplikasinya sudah tidak dapat bantuan. Nah, kalau memang benar sudah tidak dapat bantuan, atau memang aplikasinya udah terupdate untuk sekarang gitu ya, statusnya terupdate, berarti Kak tidak akan dapat bantuan. Karena apa? Karena mungkin ada datanya anomali atau bermasalah ya. Adalah ya, sekali lagi saya akan jelaskan kondisi Kak Nurlela menanyakan bahwa di cek DTKS di situs Kementerian Sosial itu memang statusnya ya itu mungkin belum terupdate. Nah, belum terupdate, bisa jadi masih yang dulu. Tetapi kalau coba cek di aplikasi cek bansos itu udah terupdate, bahkan udah perbaikan aplikasi tersebut. Seandainya dicek aplikasi cek bansos Kak menjadi statusnya tidak, kemungkinan data Kak tidak masuk data bayar untuk tahap sekarang, atau nanti kemungkinan jong.
untuk solusinya Kanulela atau apa solusinya ya ini BPNT PKH lah ya. Untuk solusinya kalau kami memang ragu gitu ya, coba kami minta bantuan pendampingnya untuk mengecek di SP2D atau di final closing ya. Silakan Kanulela minta bantuan pendamping mengecek nama Kak apakah masuk ke SP2D. Nah, kalau misalkan ada informasi dari pendamping sosial Kak Nurlela masuk dalam SP2D, saya jamin yakin bantuan kakak pasti akan tercairkan ya. Itu solusinya ya Kak Nurlela. Silakan untuk lebih kalau penasaran atau memang ingin apa benar-benar yakin, silakan Kak untuk mengecek atau minta tolong pendamping ke pendamping Kak untuk ngecek nama Kak masuk ke SP2D atau tidak ya. Silakan Kak ya, solusinya seperti itu. Kalau misalkan masuk nama Kak ada di SP2D, saya jamin bantuannya akan masuk dan akan tercairkan. Terima kasih Kak Nurlela sudah komen lah ya. Terus tadi ada ini siapa ya, Kak Eka Rahayu. Saya akan coba menjawab ke pertanyaan dari Kak Eka Rahayu. Kenapa ya Kak KPM untuk Bank Himbara selalu diakhirkan? Kenapa tidak serentak dengan bank-bank lainnya? Sebenarnya ini tuh tergantung kinerja Bank Himbara Kak ya. Kalau dari Kementerian Sosialnya itu udah ada 2 tahap ya, yang dari Kementerian Sosial ya. Kalau perkara cepat atau tidak serentaknya itu memang dari kinerja Bank Himbara masih banyak kayak yang pertama KPM seluruh Indonesia itu untuk KPM PKH 10 juta kayak itu untuk mengurus 10 juta itu bukan perlu waktu dan proses kayak perlu waktu dan proses ya, mohon dimaklumin aja kalau misalkan tidak serentak. Yang kedua untuk BPNT total KPM-nya itu sekitar 18,8 juta Kak se-Indonesia ya, yang harus dicairkan. Berarti makanya ada proses bertahap dan berdetermin gitu ya setiap bantuannya itu ya. Itu Kak Eka Rahayu jawabannya, karena memang setiap Bank Himbara itu berbeda-beda kinerjanya ya. Kayak sekarang Bank Mandiri yang terdepan, berarti memang kinerja Bank Mandiri lebih bagus gitu lah ya, lebih cepat, lebih sikap. Bahkan sekarang Bank Mandiri PK-nya udah cair merata, BPNT dilanjut dengan BPNT-nya yang udah lagi cair juga ya, bagus untuk Bank Mandiri. Tetapi kenapa Bank BRI sama BNI telat terus ya, mungkin kinerjanya setiap bank berbeda-beda kayak, mohon dimaklumi. Dan memang banyak kondisi KPM kita itu memang banyak, sekitar kalau PK itu 10 juta jiwa dan BPNT 18,8 juta jiwa. Oke Kak Nurlela ya, sama-sama ya, terima kasih udah dijawab. Mudah-mudahan masih ya mudah-mudahan di kemungkinan yang pertama perubahannya itu tidak ngefek, tetapi saldonya masuk dicairkan. Kalau kami memang penasaran, silakan kami minta bantuan pendamping sosial untuk mengecek nama Kak apakah termasuk atau masuk di dalam SP2D. SP2D itu apa sih Pak? SP2 itu singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana lah ya, dikenalnya dengan SP2D. Sama-sama Kak Nurlela sudah komen lah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kak Nurlela. Untuk Kak Rahayu tadi ya, saya jawabannya tadi setiap kenapa ya Kak KPM untuk apa sih tadi mana? Ya intinya setiap bank itu untuk Kak Rahayu, setiap bank itu memang berbeda-beda kinerjanya, dan memang di seluruh Indonesia di 10 juta jiwa KPMPK itu memang ada 4 bank, atau kita kerjasama, Kementerian Sosial bekerjasama dengan bank-bank Himbara Himpunan Bank Negara, yaitu ada 4 lah ya. Pertama Bank Mandiri, Bank BSI, Bank BRI, dan Bank BNI ya. Iya Kak, makasih Kak Eka Rahayu ya Kak, makasih udah dijawab. Soalnya daerah kampung saya adanya bank tersebut, bank lainnya ada di pusat kota. Iya Kak, memang ya justru dari Kementerian Sosial menentukan Bank Himbara itu ada penentuannya ya. Kayak Bank BRI kan, Bank BRI memang banyak ya di pelosok-pelosok. Oke, terima kasih Kak Eka Rahayu. Oke, saya akan melanjutkan lagi
hal ini, boleh yang mau ditanyakan boleh, atau mau komen boleh lah ya. Sekali lagi sambil sosialisasi edukasi. Selamat kepada KPM yang udah melaksanakan atau udah melakukan pencairan lah ya, pencairan PKH atau BPNT ya. Selamat, dan mudah-mudahan dalam bantuan PKH-nya itu memang benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin sehingga bermanfaat bagi keluarganya ya. Kak John, Kak, kok Bang Berry belum masuk ke daerah kota Karangasem Bali ya? Kak John siapa, Dharma ya, Gapong. Memang yang kata saya tadi katakan untuk Bang Berry itu ketiga ya Kak. Ketiga, yang pertama Bank Himbara Mandiri yang terdepan selalu di hati bagi KKS yang mempunyai Bank Mandiri. Yang kedua Bank BSI, ketiga Bang Berry, dan yang keempat Bank BNI. Untuk Bank BRI tersebut untuk status sekarang baru sekitar 70 ya Kak, 70%-an gitu ya. 70%-an masih belum cair merata. Makanya Kak John Dharma Gapong silahkan aja untuk dicek per 3 hari atau per 6 hari. Tapi analisa saya memang sudah target dari pusat minggu keempat sebelum puasa lah, minggu keempat atau awal Maret itu sudah harus tersalurkan bantuannya ya. Itu Kak John ya, itu memang nanti di minggu keempat baik itu PK atau BPNT yang akan cair merata ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan yang di Hatlab, atau siapa tahu ada rezekinya punya bintang gitulah ya di Facebook gitu, silakan untuk mengirim bintang ya. Ini ada, mudah-mudahan ada rezekinya. Siapa tahu yang udah ada rezeki mengirimkan bintang boleh ya. Untuk target mingguan belum tercapai nih ya, ada misi belum tercapai, belum ada yang ngirim bintang. Kemarin ada Kak Dewi Putra yang udah mengirim, tapi minggu sekarang belum ada yang mengirim bintang, targetnya masih belum terselesaikan. Iya Kak Sinta Gemoy, assalamualaikum siang Kak. Waalaikumsalam Kak Sinta Gemoy lah ya, gemoy ini itulah. Oh iya Kak Sinta, oh iya Kak, katanya data sekarang diambil pakai data TSN, itu maksudnya gimana? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Kak Sinta. Sekarang itu memang semua termasuk dari Kementerian Sosial itu launching data pertama kali bahkan sedunia ya, mengklaimnya sedunia. belum ada adanya DTSN. Maksudnya apa DTSN itu? DTSN kita harus tahu dulu ya, cara perolehan atau cara KPM itu diambil dari mana gitu ya. KPM itu diambil dari mana, atau yang dapat PKH sama BPNT itu kok tiba-tiba dapat, tidak seperti itu ya. Itu kan adanya proses pengambilan bantuan atau proses penentuan bantuan ya. Jadi yang dapat PKH atau BPNT itu diambil datanya, kalau dulu diambil datanya dari data DTKS ya. Sekali lagi biar mengerti ya, dulu bantuan PKH atau BPNT atau atensi anaknya banyaklah DTKS, sumbernya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Itu dari Kementerian Sosial, baik itu atensi permakanan, anak yatim, pena, apalagi ya, PKH, sembako, BPNT, semuanya ada di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk tahun ini memang Bapak Menteri melakukan inovasi atau revolusi data sehingga adanya DTSN ya. DTSN itu singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ya. Sekali lagi, DTSN adalah singkatannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi dalam se-Indonesia data yang dipakai itu cuma satu, milik Kementerian Sosial.
data sosial. Aduh maaf tadi jaringannya nge-lag ya, nge-lag tadi jaringannya hampir ini. Sekali lagi untuk apa DTSN itu penggantinya atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi semuanya seluruh Indonesia menggunakan satu data tunggal, yaitu milik Kementerian Sosial ya. Data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, Kak, dari mana DTSN itu ada gitu ya? Kok tiba-tiba ada DTSN? Nah, untuk DTSN diambil terintegrasikan, disinkron integrasi ya dengan data, diambil dari 3 data. Yang pertama, data DTKS. Nah, ini ya cukup menarik sekali ya. Yang pertama, DTSN itu mengambil datanya dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Yang pertama. Makanya saya sudah bilang kalau misalkan yang sekarang sudah cair lancar, berarti nanti pas peralihan data mudah-mudahan bantuannya tetap lancar, karena memang DTSN itu diambil dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Mudah-mudahan yang sudah cair tahap pertama aman lah ya, aman, mudah-mudahan aman. Nah yang kedua data DTSN itu diambil dari data Regsosek ya, registrasi sosial ekonomi ya. Oke, yang pertama tadi saya sudah jelaskan diambil dari data DTKS, yang kedua dari data Regsosek, registrasi sosial ekonomi. Dan yang ketiga, DTSN itu diambil atau terintegrasi dengan data P3KE. P3KE itu adalah penanganan percepatan ekonomi ekstrim. Jadi intinya mah yang ketiga itu memang penanganan percepatan perekonomian ekonomi ekstrim ya, yang ekstrim lah ya kalau yang ketiga. Oke. Saya agak lupa itu singkatannya, tapi yang masyarakat benar-benar masyarakat miskin ekstrim lah ya, untuk yang terintegrasi seperti itu ya. Nah, itu Kak Sinta tadi terintegrasinya dengan berbagai lembaga. Jadi untuk saat ini data yang dipakai itu ya terintegrasi awal mulanya atau memang diambil dari data DTKS, Regsosek dan P3KE ya, ekonomi ekstrim. Untuk ke ini ke siapa nih? Aduh. Bentar ya, ke arah tadi mana deh? Bentar ya, ini Oke Kak John tadi terima kasih ya, sama-sama Kak John ya, terima kasih sudah komen lah ya, sudah komen di live saya ya. Bentar ya, ini siapa lagi yang harus saya jawab? Eka Rahayu, bentar. Oh ya, Kak John. Oke Kak, makasih pornya, sama-sama Kak John ya sudah memberikan pertanyaan. Atau Kak Eka Rahayu, Kak, tetangga saya tabungan PKH-nya hilang, terus pas ditanyain oleh pendamping baru, itu gimana ya Kak, apakah catatan datanya sudah ada di pusat, soalnya hilang oleh ketua. Untuk Kak ini siapa nih? Kak Eka Rahayu ya, makanya sebenarnya untuk KPM edukasi sosialisasi ya, untuk KPM untuk bantuan atau tabungan KKS atau tabungan yang khusus bantuan sosial itu jangan dipakai untuk nabung ya. Jangan dipakai untuk nabung, jangan dipakai untuk transfer, jangan dipakai untuk untuk ya misalkan ada anaknya transfer lewat itu, jangan. Kenapa? Karena memang
sekarang kalau misalkan ada dana masuk misalkan berapa tadi yang hilang, otomatis hilang, itu sebenarnya ditarik bukan sama ketua, bukan, itu memang kasusnya itu pasti memang menurut aturan. Kalau memang bantuan tidak diambil atau ada bantuan, itu biasanya dalam waktu tertentu akan dikembalikan atau ditarik sama kas negara ya. Misalkan nih kayak Hayu, misalkan sekarang nih dapat bantuan masuk saldonya, terus nanti itu tidak ditarik-tarik atau tidak dibiarkan saja gitu ya. Nanti kan ada hitungan berapa minggu setelah pencairan, ada penelitian bansos, ada rekonsiliasi. Nah kalau nggak ditarik-tarik itu nanti ditarik lagi uangnya ditarik sama kas negara ya, makanya hilang gitu ya. Itu jawabannya. Makasih udah dijawab, sudah, mudah-mudahan ya. Oh ya yang tadi ya, karena Lela. Ntar kayak ini lagi baca komennya nih malah ke atas. Kawawan BPNT di Sekayu Kabupaten Muba, tolong jangan ditahan-tahan rakyat. Ini kayak untuk Kawawan Atmanuari sebenarnya bukan ditahan Kak ya, memang itu bukan ditahan, memang ada proses dalam pencairan, itu ada proses panjang sih, panjang, ada proses, ada waktu ya. Seperti sekarang bukan ditahan, tapi memang untuk BPNT memang udah statusnya, ini harus dari awal lagi biar ngerti ya. Jadi dalam penentuan proses bantuan itu ada 7 tahap. Yang pertama itu penentuan KPM lah ya, atau data bayar. Yang kedua itu adanya evaluasi komponen. Yang ketiga adanya final closing, verifikasi rekening, status status SPM, surat perintah membayar, SI, stand instruction atau salur transaksi, baru penyaluran. Jadi bukan ditahan kayak secara simpelnya, bukan ditahan, tetapi memang bertahap ya, bertahap dan determin lah ya. Untuk biar nggak bolak-balik ke ATM atau ke agen, silakan aja per 3 hari lah. Memang untuk BPNT sekarang belum cair merata. Yang sudah lumayan cair yaitu BPNT ya, Bank KKS Mandiri dan KKS BSI. Sedangkan BRI sama BNI BRI masih belum merata, sebagian kecil itu BRI sama baru 10% paling BNI sama BRI itu untuk KKS BPNT-nya. Untuk kawan silakan aja lah ya, dicek nanti minggu keempat itu udah semuanya udah cair merata ya. Memang udah ada targetnya dari pemerintah ya, mohon ditunggu aja ya, bukan ditahan kayak, tapi memang bertahap. Memang dari Bank Himbaranya itu udah ranah Bank Himbara, himpunan bank negara ya. Silakan aja, nanti ditunggu aja ke Wawan ya. Mana lagi nih? Ntar ya, ini lagi Karandi Sapitri. Kak, kalau mau bantuan yang dari kantor pos, ngeceknya di mana ya Kak? Soalnya kalau dicek di Google gak ada namanya. Kalau untuk di kantor pos itu memang gimana ya? Itu di akun pendamping juga kosong biasanya itu ya. Untuk saat ini di akun pendamping sosial itu di final closingnya belum ada gitu ya. Tetapi ada juga kalau memang yang untuk di kantor pos ada supervisornya, biasanya ada itu ya. Saran saya sih untuk Karanti ditunggu aja untuk surat undangannya ya. Nanti juga biasanya kantor pos berkoordinasi dengan pendamping sosial atau bisa dengan desa, nanti surat undangannya atau barcode-nya pasti diberikan ya. Untuk kantor pos itu statusnya baru SI ya. Statusnya baru SI, salur transaksi atau stand instruction ya, baru SI. Ya udah SI udah setahap lagi, tinggal penyaluran. Yaitu untuk kantor pos estimasi saya minggu keempat sebelum puasa ya. Untuk Karanti ya, terima kasih sudah komen, sudah menanyakan. Yaitu jawaban dari saya, tunggu aja statusnya untuk KPM yang
kantor pos itu sudah SI ya, tinggal satu tahap lagi, salur transaksi, tinggal penyaluran. Minggu keempat mudah-mudahan nanti barcode-nya sudah diberikan dari pihak mendamping atau pihak desa ya. Silakan aja nanti ditunggu aja untuk karanti ya. Ini ntar ya, kok kesini lagi ya, ntar ya, ini gimana nih ya yang punya ntar kayak ini lagi, ini komennya itu enggak, ini ke atas lagi nih, mau baca komen ya, bentar ya. Coba ini jangan disematkan ya. Nah ini sudah nih, udah ini bisa nih. Bentar ya. BPNT Bang Beri Kecamatan ya, untuk BPNT memang belum ya banyak yang cair Kak Wawan lah ya. Aku ini maksudnya Kak, soal PP apakah sama prosesnya seperti PKH? Maksudnya soal adik saya PP-nya sudah lama tidak cair di sekolah lain. Kalau untuk PP mah ranah itu ya, ranah sekolah gitu ya. Ranah sekolah untuk PP mah silakan untuk koordinasi ke gurunya atau ke kepala sekolah ya, untuk kayak Rahayu ya. Gimana caranya supaya datanya diusulkan lagi, datanya ya diusulkan dari sekolah, dan mudah-mudahan dapat bantuannya. Siapa yang belum ini ya, belum kebaca. Oh ini nih ada yang baru, Kak Muhammad Rapi Ramdan, untuk BNI BPNT kapan? Ya, untuk KKS BNI Bang Himbara BNI itu sama dengan BRI ya, memang sudah ada BPNT yang udah cair gitu, tapi cuma sedikit gitu ya. Sebagian saya cek di ya paling berapa 10%an lah ya, 10-15% ya. Mohon ditunggu aja ke Muhammad Rafi ya. Untuk BNI memang sama dengan BRI, belum ini KPM saya juga sekitar 300 sampai 270-an itu belum ada yang cair untuk KKS atau untuk bantuan BPNT ya Kak. Mau ditunggu aja, untuk kemungkinan sih minggu keempat lah ya, minggu keempat untuk BPNT itu ya. Minggu keempat udah cair merata ya untuk Muhammad Rafi ya. Kalau BPNT BNI Kakak gimana? Iya itu ya, saya udah jelaskan. Gimana, yang mana nih Kak Sinta nih? Apakah datanya itu dirangkum? Mana sebentar. Apakah data itu dirangkum dalam satu data tunggal termasuk daftar subsidi? Iya sama Kak, itu semua bantuan ya, DTSN itu semua bantuan nanti terintegrasi dari semua lembaga Kak. Misalkan lembaga apa gitu ya, misalkan lembaga ketenagakerjaan, apabila ini terintegrasi, contohnya Kak Sinta Gemoy ya, contohnya terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sekarang udah diperlakukan ya. Apabila ada pengurus atau suaminya atau anaknya yang kerja di suatu pabrik, dan pabrik tersebut mengeluarkan adanya BPJS Ketenagakerjaan, maka by system udah berjalan ya sekarang ya. Dengan by system terdeteksilah KPM tersebut, maka akan bantuannya akan hilang karena udah terdeteksi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu ya. Misalkan nih registrasi sosial ekonomi. Nah, misalkan di kampung tersebut ada yang dapat bantuan tetapi ekonominya itu cukup bagus, rumahnya bagus, punya motor, punya mobil. Nah, terupdate dalam 3 bulan sekali, jebret by system keluar gitu ya Kak. Terintegrasi, memang berbagai lembaga terintegrasinya ya. Gitu Kak Sinta ya. BPNT belum ya? Iya Kak Muhammad Rafi, yang ini yang status BPNT memang udah SI, sebenarnya udah SI semuanya, tapi belum pencairannya belum merata. Mungkin ya biasanya
PKH dulu ya. Udah beres dulu PKH, itu kan berbarengan PKH seperti KKS Bank Mandiri ya, Bank Himbara Mandiri itu udah beres nih, pencairannya hampir 100% atau 80% lebih. Nah itu baru ke BPNT-nya udah lumayan gitu ya, BPNT-nya udah lumayan banyak yang cair. Seperti Bank BSI itu sama juga, BPNT-nya udah banyak yang cair. Jadi ditunggu aja lah ya. Kalau KPM saya juga yang KKS Bank BRI memang untuk BPNT belum ada yang cair sama sekali ya. Mohon ditunggu untuk Kak Muhammad Rapli ya, minggu keempat. Kalau misalkan sekarang mau ngecek boleh, cuman ngeceknya nanti per 3 hari atau per 6 hari ya, cek aja nanti. Silakan yang mau ditanyakan ya. Terima kasih yang sudah bergabung Lihat Lab. Apabila memang ada rezeki gitu ya di akun Facebooknya, boleh mengirimkan bintang ya. Ini misi saya minggu sekarang satu ya, belum tercapai, yaitu belum ada yang mengirim bintang ya, walaupun satu aja udah pasti tercapai lah ya. Gak ada data ketenagakerjaan Kak, karena pas waktu beli gas LPG yang hijau disuruh ngumpulin kakak sama KTP. Nah KTP-nya ternyata masuk subsidi. Iya. Ya ini ibaratnya kata Kak Sinta kan tadi nanya ngepek ke yang lain. Ini contohnya ya Kak. Contohnya apa? Contoh terintegrasinya DTSN dengan lembaga lain, dengan misalnya lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan nih Kak itu sekarang kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik, mempunyai gaji UMR, udah terdeteksi Kak itu gaji UMR aja terdeteksi, bantuannya pasti hilang. Terus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, terdeteksi hilang. Terus misalkan Kak nikah sama yang PNS gitu ya, terdeteksi, bantuannya pasti hilang. Itu termasuknya terintegrasi yang akan mengakibatkan bantuan hilang ya. Terus misalkan sama lembaga Reksosek, registrasi sosial ekonomi di kampung tersebut, ada KPM yang benar-benar apa? Rumahnya bagus gitu ya, punya motor, terupdate hilang nanti bantuannya. Makanya nanti memang ini DTSN itu luar biasa ya, data tunggal sosial ekonomi memang luar biasa, benar-benar tujuannya untuk tepat sasaran. Tujuannya tepat sasaran kepada yang keluarga yang benar-benar membutuhkan ya. Sekarang kan simpel, kalau misalkan ada KPM yang bagus tinggal tinggal sanggah aja, dicek bansos hilang. Ya misalkan KKU itu kayaknya udah tidak layak deh dapat bantuan lah ya, tidak layak itu, yakin udah punya mobil, laporkan aja, dicek bansos, cek bansos, sanggah bantuan hilang, itu yakin ya. Silakan, berarti membantu untuk Kementerian Sosial membantu menjadi tepat sasaran. Terima kasih yang masih setia menonton live saya ya. Saya memberikan informasi, boleh ke yang lain ya untuk informasi atau pengaduan atau masalah-masalah apa tentang pencairan lah ya. Boleh ya Kak untuk ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan lanjut dengan siapa tahu ada KPM PKH yang belum mengetahui bahwa tahun ini edukasi dan sosialisasi bahwa tahun ini menurut surat edaran Bapak Menteri sekarang bantuan apa? Bantuan program keluarga harapan itu cairnya per 3 bulan sekali ya. Sekali lagi untuk KPM PKH, untuk bantuan PKH tahun 2025 sekarang cairnya per 3 bulan sekali. Yang belum tahu tinggal dihitung aja ya. Berarti tahap pertama, berarti dalam 1 tahun itu ada 4 tahap, berarti 12 dibagi 4, berarti per 3 bulan ya. Dalam 1 tahun ada 4 tahap, berarti diberikannya per 3 bulan. Berarti yang tahap pertama itu Januari, Februari, Maret. Tahap pertama ya yang sudah dicairkan untuk sekarang ini di bulan Februari. Untuk Kabela BPNT BRI belum ya Bang, untuk daerah Riau ya. Untuk Kabela, untuk BPNT BRI memang lemot kayak siput ya gitu ya. Pasti kesel itu yang punya KKS BPNT BRI ya. Aduh, sabar karena memang
untuk KKS BRI juga masih belum cair merata untuk bantuan PKH ya. Biasanya kalau bantuan PKH-nya udah 80% ke atas, biasanya itu nanti BPNT-nya menyusul, kayak seperti KKS Bank Himbara Mandiri itu udah hampir cair merata dan BPNT-nya terus cair ya. Ya, terima kasih Kak Bella. Ya, memang benar nih KPM saya juga sekitar 270-an. Satu pun udah dicek tiap hari, PPNT-nya untuk BRI belum ada gitu ya, padahal ini di Jawa Barat lah ya. Terima kasih Kak Bella untuk komennya ya. Sekali lagi untuk BPNT, bantuan BPNT KKS BRI memang lemot lelet gitu ya. Sabar aja lah ya, karena yang diurus itu 10 juta jiwa, kalau BPNT 18,8 juta jiwa se-Indonesia ya bantuan untuk BPNT. Wajar aja lah ya, hampir 2 kali lipat bantuan PKH, makanya PKH didahulukan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kak Bella. Siapa tuh ada yang nonton live, ada bintang, silakan untuk mengirim bintang karena sangat bermakna ya untuk saya, karena target mingguan saya belum tercapai, yaitu ada yang mengirimkan 1 bintang ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tadi ada lanjut sosialisasi edukasi ya. Saya udah sering bilang untuk apa? Untuk bantuan sosial PKH untuk tahun ini, tahun 2025, yaitu akan prosesnya skemanya per 3 bulan sekali. Siapa tahu ada KPM yang belum mengerti tentang bagaimana cara menghitung ya. Jadi jangan sampai harus KPM itu harus mengerti berapa jumlah bantuan yang akan didapatkan. Ya, intinya itu KPM PKH itu, kalau BPNT enak sih ya. BPNT 1 bulan 200.000 udah enak, tinggal kalikan berapa ya. Untuk BPNT enak sekali edukasinya. Kalau untuk PKH itu berbeda-beda karena setiap keluarga untuk PKH itu berbeda-beda karena tergantung komponen atau kriteria yang ada di keluarga tersebut. Tapi kuncinya itu KPM tersebut harus bisa atau harus mengetahui jumlahnya per tahun berapa. Ya, jumlah per tahunnya berapa bantuan tersebut harus tahu ya. Contohnya anak SD itu per tahun Rp900.000. Berarti kalau per 3 bulan bagi berapa? Bagi 4, berarti totalnya Rp225.000. Ya, ngerti gak? Tapi kalau misalkan pusing biarin gak tahu per tahun juga jadi masa, yang penting per 3 bulan. Per 3 bulan anak SD Rp225.000. Pak, kalau anak SMP berapa? Untuk anak SMP itu 1.500.000 per tahunnya ya. Coba dibagi 1.500.000 dibagi 4, itu pasti hasilnya Rp375.000. Jadi anak yang komponennya pendidikan SMP atau kriteria anak SMP atau yang bersekolah di SMP berarti 1.500.000 dibagi 4, totalnya Rp375.000 untuk anak SMP ya. Anak SMA berapa? 2 juta dibagi 4, Rp500.000 ya. Anak SMA 2 juta per tahunnya dibagi 4 karena adanya 4 kali dalam setahun. Jadi per 3 bulannya itu Rp500.000. Ini Kak Ali Merah ya. Coba saya akan jawab yang lewat pos cair bulan apa kakak. Ini untuk kantor pos itu memang statusnya sudah SI ya. Status untuk pencairan kantor pos sudah SI, saldo transaksi. Berarti tinggal 1 tahap lagi Kak ya untuk Kak Ali. Siapa? Kak Ali Merah. Untuk kantor pos tinggal 1 tahap lagi, yaitu penyaluran atau pencairan di kantor pos. Berarti estimasi atau prediksi saya minggu keempat atau awal Maret nanti ada barcode atau surat barcode-nya bisa ke desa atau memang dari kantor posnya langsung atau ke pendamping sosial. Nanti mohon ditunggu aja ya untuk Kak Ali Merah. Terima kasih sudah komen ya.
komen. Untuk kantor pos memang saya juga ada KPM saya yang ke kantor pos, ada beberapa orang, tetapi sampai sekarang belum ada informasi. Cuman statusnya sekarang status bantuannya SI, salur transaksi. Tinggal satu tahap lagi, yaitu apa ya, penyaluran, menunggu barcode, dapat barcode, jadwal muncul minggu keempat, mudah-mudahan cair ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut apa? Lanjut untuk biar KPM PKH itu mengetahui jumlah bantuannya untuk terbaru terupdate tahun 2025. Jumlah bantuan PKH untuk tadi saya ada lanjut ya, anak SD 225.000. Ingat 225.000. Untuk anak SMP yaitu 375.000. Untuk anak SMA 500.000. Itu untuk komponen pendidikan dengan kriteria anak SD, SMP dan SMA ya. Silakan untuk diingat-ingat. Jadi nanti tidak ada mengetahui oh ini komponen saya tuh segini. Saya punya anak SMA satu aja berarti ya 500.000 nanti pasti bantuannya masuk. Untuk komponen kesehatan yaitu untuk balita dan ibu hamil yaitu sekitar 3 juta, berarti tinggal dibagi 4, totalnya 750.000 rupiah ya. Luar biasa. Untuk komponen ibu hamil dan balita memang gede ya, 750.000 ya. Jadi harus hafal per tahunnya ya, 700 atau per 3 bulannya sekarang 750.000 rupiah. Untuk komponen kesejahteraan ada 2, disabilitas sama lansia itu sama ya, sekitar 2.400.000 atau per 3 bulannya itu yaitu 600.000 rupiah untuk komponen kriteria disabilitas atau lansia itu sama 600.000 rupiah. Untuk Kak muslimin belum dapat uang pemerintah pusat Pak, nah ini saya akan coba ya. Kalau memang Kak ingin mencoba, ada 2 jalur Kak ya, 2 jalur dari Kementerian Sosial. Yang pertama jalur formal ya, jalur formal silahkan Kak. Ini ya bagi yang yang keluarganya benar-benar tidak mampu ya, kalau udah rumahnya bagus, punya motor atau mobil atau tidak layak dapat bantuan, dari tahap pertama udah pasti terverifikasi validasi akan tidak akan lolos untuk dapat bantuan. Kalau memang benar-benar Kak misalkan keluarganya tidak mampu, rumahnya biasa tidak mampu, silahkan ya. Saya akan jelaskan untuk Kak untuk ada 2 jalur ya, jalur untuk mendapatkan bantuan sosial ya. Yang pertama itu jalur formal. Jalur formal itu Kak silahkan ke desa. Nanti ke desa ada pengajuan ke desa ya, bilang aja ini saya memang masyarakat tidak mampu. Kalau misalkan siapa tahu Kak udah terdaftar ya, udah terdaftar di data DTKS tetapi belum, masih daftar keluarga menunggu, kan enak gitu kan, tinggal dapat bantuan baru gitu ya. Kalau atau dicek dulu Kak, dicek bansos apakah keluarga Kak itu statusnya PKH atau BPNT-nya ya atau tidak ya. Kalau misalkan ada muncul tidak, misalkan tidak PKH BPNT tidak, itu masuk keluarga daftar tunggu Kak, tinggal ditunggu aja nanti kuotanya dari pusat ya. Tapi saya akan jelaskan juga prosedurnya, atau memang ada 2 jalur. Yang pertama jalur formal ke desa, terus mengajukan silakan ngobrol ke operator DTKS atau ke kepala desanya, ini Pak saya memang keluarga yang tidak mampu, ini mohon bantuannya biar saya dimasukkan ke data DTKS gitu ya, silakan aja gitu kan. Nah nanti itu ada proses panjang Kak. Aduh, memang tidak mudah ya untuk dapat bantuan itu. Ada proses panjang. Misalkan kayak ini udah dimasukkan ke data DTKS. Nah, itu ada verifikasi validasi, ada musyawarah desa ya. Kalau udah dimusyawarahkan sama desa, misalkan Kak itu udah, wah ternyata kampus ini memang benar-benar layak dibantu, rumahnya juga biasa aja gitu ya. Misalkan berdinding, bilik, lantainya biasalah ya, tidak memang udah masuk kriteria tidak mampu. Nah itu dimusyawarahkan, ternyata lolos misalkannya nih, kalau lolos nanti di sama operator DTKS itu dibuat berita acara. Misalkan dalam satu desa itu ada sekitar 20 orang yang mengajukan, ini udah lolos ya, udah lolos verifikasi validasi, dan ini nanti disahkan nanti ada naik ya, masuk data DTKS. Udah masuk data DTKS itu naik datanya ke dinas sosial ya, dinas sosial ini masih panjang. Ke dinas sosial itu ada verifikasi validasi, benar enggak ini
keluarga ini mampu atau tidak, ini dicek nanti benar atau enggaknya. Misalkan lolos nih verifikasi polisi dinas sosial, nanti disahkan sama pemerintah setempat atau sama bupati, disahkan, baru nanti kabupaten sudah disahkan, berita acaranya muncul, nanti baru ke Kementerian Sosial diajukan. Misalkan dalam kabupaten tersebut ada sekitar 5.000 atau 10.000 atau 20.000 misal nanti diajukan sama dinas sosial ke Kementerian Sosial. Nah di sana juga ada verifikasi validasi. Aduh panjang lah ya, verifikasi validasi apakah Kak Mus itu memang masuk atau layak atau tidak. Misalkan layak nih Kak Mus, berarti masuk ke data DTKS, udah layak, udah nanti PKH-nya ya, misalkan PKH-nya ya atau BPNT-nya ya gitu ya. Nah nanti baru proses sesuai dengan kriterianya, masuk kriteria untuk Kementerian Sosial, udah dapat berarti udah sah menerima bantuan, nanti ada burekol, udah ada burekol, nanti baru bantuannya PKH atau BPNT-nya dicairkan, baru dapat tabungan sama ATM. Nah berarti sah ya kamu untuk dapat bantuan PKH atau BPNT. Tapi cuman prosesnya panjang dan banyak gitu, yang mengajukan banyak gitu. Bukan 1-2 gitu ya. Ada yang KPM saya atau ada yang pernah cerita sharing-sharing ke grup info bantuan sosial 5 tahun Kak, 5 tahun mengajukan, baru tahun kemarin 2024 baru dapat bantuan. Ada juga yang setahun 2 tahun melalui cek bansos dapat, ada juga yang setahun dapat. Itu tergantung rezeki dan milik masing-masing. Kalau bantuan sosial itu seperti itu, dan diambilnya kalau dulu diambil dari data DTKS dan sekarang diambil dari data yang terbaru, data DTSN. Kapan cair? Aduh untuk kamu itu panjang ya. Cairnya itu kalau kau udah terverifikasi, udah sah menjadi bantuan, udah penerima bantuan ya, cairnya nanti kalau PK per 3 bulan, kalau BPNT nanti sebulan sekali atau per 3 bulan sekali. Itu cairnya ya mengikuti skema dari pusat ya. Gitu ya kamus yang saya bisa jawab. Mungkin ada lagi sebelum saya jelaskan tadi. Ya. Sekali lagi tadi udah saya jelaskan untuk tadi udah dijelaskan ya, anak SD itu per 3 bulan, sekarang yang terbaru ya, per 3 bulan itu 225.000, anak SMP 375.000, anak SMA 500.000, disabilitas dan lansia 600.000, balita dan ibu hamil 750.000. Itu kuncinya untuk bantuan PKH, sehingga nanti kalau memang KPM tersebut udah tahu, jadi tidak akan ya tahu oh ternyata bantuannya segitu ya, kenapa ini kok bantuannya jadi banyak ya, mungkin bantuannya double sama BPNT lah ya, bisa jadi double sama BPNT jadi banyak. Ada juga KPM saya bantuan PK nya sejuta berapa, tambah BPNT 1.600.000, 1.100.000 itu bisa jadi double sama BPNT ya. Ada yang ditanyakan lagi silahkan. Terima kasih yang setia mengikuti live saya. Boleh, tadi udah saya informasi lagi ya untuk hari ini. Memang masih alot ya, masih belum cair merata lah ya. Untuk informasinya, KKS Bank Mandiri atau Bank Himbara Mandiri memang terdepan dan selalu di hati bagi yang punya KKS Mandiri. Sesuai dengan yang kedua yaitu BSI ya, dimana BSI yang kedua, ketiga BRI, ketiga Bank Mandiri. Ya, untuk BPNT memang baru sebagian kecil ya. Mandiri yang pertama, BSI ya, BRI sama Mandiri masih belum juga ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi silahkan, boleh terkait apapun tentang bantuan sosial. Sebelum saya akan tutup nih, udah hampir berapa menit nih ya. Sekali lagi memberikan informasi bahwa di minggu keempat lah ya, di minggu keempat kemungkinan baik itu KPM yang penyaluran lewat pos sudah saat ini memang statusnya sudah SI, tinggal 1 tahap lagi penyaluran kantor pos, dan adanya nanti surat undangan berupa undangan barcode atau surat undangan dari pos nanti bisa diberikan, biasanya ada yang ke desa, ada yang ke pendamping sosial. Nanti dimohon tunggu aja untuk KPM yang penyaluran kantor pos, dan minggu keempat mudah-mudahan nanti cair. Dan untuk PPNT ya sama ya, minggu keempat juga memang targetnya sebelum
puasa atau minggu keempat bantuan itu harus selesai. Kalau tidak berarti nyebrang ke awal Maret lah, berarti bulan puasa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, udah lumayan. Ini ada yang ditanyakan lagi guys, silahkan. Kalau enggak mau ditutup ya. Ini masih ada kegiatan yang lain harus dikerjakan ini ya. Mungkin nggak ada ya. Oke, kesimpulannya minggu keempat ya cair merata ya. Minggu keempat yang udah merata sih kalau untuk bantuan PKH itu udah merata semuanya ya. Untuk Bank Himbara KKS Mandiri 80%, BNI 80%, BRI baru 70 sama BNI 70%-an untuk PKH lah ya. Tapi untuk BPNT-nya masih lelet lah ya, masih belum minggu keempat ya sama ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan live hari ini karena saya ada jadwal kegiatan lain ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Apabila ada yang mempunyai rezeki lebih, silakan untuk mengirim bintang ya. Untuk target mingguan saya belum tercapai ini ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang sudah mengirim bintang, mudah-mudahan rezekinya ditambahkan lagi ya. Terima kasih. Saya akhiri live hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.